Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat AAC dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami Klinik Abu Al-Albani Center, di mana kami akan memberikan tips dan juga nasihat seputar hidup dan juga sosial. Kali ini kami memberikan sedikit nasihat tentang bagaimana mengutamakan kebutuhan saudara kita. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana seseorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Maka simaklah hadis berikut ini, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya, lebih aku sukai daripada beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Barang siapa berjalan bersama salah seorang saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya sampai selesai, maka Allah akan meneguhkan tapak kakinya pada hari ketika semua tapak kaki tergelincir. Sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka yang merusak madu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dengan sanad yang hasan. Betapa mulianya akhlak seorang muslim apabila ia senantiasa lebih mementingkan saudaranya dibanding kebutuhan dirinya sendiri. Karena inilah akhlak yang sangat luhur. Hari ini kita lihat bahwasanya sisi individualisme kita begitu tinggi, sehingga kalaupun ada orang mati di depan kita karena kelaparan, maka banyak orang hari ini kemudian mengatakan bahwasanya kami pun dalam keadaan lapar, kami pun dalam keadaan susah, maka kami tidak bisa mengurus orang lain karena kami tidak bisa mengurus diri kami sendiri. Sedangkan Islam dengan ajarannya tidak demikian, wahai saudaraku. Jika seorang saudaramu sesama muslim datang mengadukan kebutuhannya kepadamu, maka bergembira karenanya, dan sadari bahwa ia lebih mengutamakanmu daripada yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tolonglah dia. Jangan sampai engkau tidak membantunya dalam memenuhi kebutuhannya selagi engkau mempunyai kemampuan untuk itu. Maka lihatlah bagaimana orang-orang soleh yang terdahulu, yang senantiasa memperhatikan kepentingan saudaranya. Hakim bin Hizam berkata, jika aku memasuki waktu pagi dan pintu depan rumahku tidak ada seorang pun yang membutuhkan sesuatu dariku, maka aku akan menyadari bahwasanya hal itu merupakan musibah yang aku meminta pahala kepada Allah. Bayangkan bagaimana orang-orang soleh sampai dia menunggu waktu pagi dan kemudian di depan pintu rumahnya tidak ada seorang pun yang membutuhkan sesuatu darinya. Kemudian dia menyadari bahwasanya hal itu merupakan musibah yang aku meminta pahalanya kepada Allah. Ini luar biasa bagaimana akhlak, ya, dan juga pandangan dari orang-orang soleh tentang bagaimana ingin agar setiap hal yang terjadi kepada dirinya adalah bermanfaat untuk orang lain. Pada saat ketika seekor kuda milik Ar-Rabbi bin Husaim yang harganya 20.000 dinar dicuri, maka orang-orang bertanya kepadanya, doakanlah si pencuri itu Ar-Rabbi. Kemudian Ar-Rabbi berdoa, ya Allah, jika si pencuri itu orang yang kaya raya, maka ampunilah dia. Tetapi jika ia seorang miskin,
maka jadikanlah dia kaya. Dalam kitab Sifatus Safwah di juz ketiga di hal ke-61. Maka saudaraku, di manakah posisi kita dibandingkan mereka-mereka ini? Ya, bagaimana kemudian kita renungkan juga bagaimana sifat, ya, sifat wara daripada Salman Al-Farisi. Al-Hasan berkisah, gaji untuk Salman Al-Farisi 5.000. Dia menjadi gubernur bagi 30.000 rakyat muslimin. Jika gajinya diberikan, dia langsung menghabiskannya untuk bersedekah. Sementara dia sendiri makan dari hasil anyaman tangannya sendiri. Qasim Al-Ju'i bercerita di tengah halaqah murid-muridnya. Dia mengatakan, manfaatkanlah waktu kalian agar jangan sampai terjatuh dalam 5 perkara ini, yaitu jika kalian datang, kalian tidak dianggap. Jika kalian tidak datang, kalian tidak dicari. Jika kalian bersaksi, kalian tidak diajak bermusyawarah. Jika kalian mengatakan sesuatu, perkataan kalian tidak diterima. Dan jika kalian mengetahui sesuatu, kalian tidak diberi kesempatan untuk mengutarakannya. Aku juga mewasiatkan pada kalian 5 perkara. Jika kalian dizalimi, maka janganlah kalian membalas berbuat zalim. Jika kalian dipuji, janganlah berbangga diri. Jika kalian dicela, janganlah kalian merasa terhina. Jika kalian dipancing untuk marah, janganlah kalian marah. Dan jika mereka mengkhianati kalian, janganlah kalian balas mengkhianati mereka. Sifatus Safwah juz keempat hal 237. Maka saudara-saudaraku, mengutamakan orang lain sungguh perbuatan yang sangat mulia. Karena kalau ini sampai kepada kaum muslimin, maka tidak akan ada orang yang kelaparan, tidak akan ada orang yang kesusahan. Apabila mereka berhutang, maka orang yang berhutang mengatakan, jika kamu mampu, bayarlah. Tapi jika kamu tidak mampu, maka aku ikhlaskan. Lihat bagaimana hal yang baik ini kemudian diajarkan dalam Islam, karena merupakan satu hal yang sangat agung. Apabila orang biasa berbagi, apabila orang tidak individualisme dalam semua hal, maka contoh, perhatian, pikiran orang-orang tersebut adalah bagaimana dia bisa membantu orang lain tanpa mereka memintanya. Maka saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat AC dimanapun kalian berada, semoga hal yang sedikit ini manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.